Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hajan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi pandemi seperti ini, maka mengingat Allah, bersabar dan bersyukur adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita tinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam ayat yang lain, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah aku, kata Allah, nanti aku akan ingat kalian, dan bersyukurlah kalian. Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, la in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum ana adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka akan Allah tambahkan nikmat kepada kita. Nikmat setelah Allah berikan kesehatan kepada kita, nikmat yang paling nikmat setelah Allah berikan kepada kita nikmat hidup adalah nikmat kita masih bisa beristiqomah di dalam ajaran yang lurus dan benar ini. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, nanti di akhir zaman kita akan berhadapan dengan berbagai macam ajaran, berbagai macam akidah, berbagai macam manhaj yang mereka mengaku semuanya paling benar, mengklaim dirinya di atas kebenaran, padahal sesungguhnya mereka tidak berdiri di atas kebenaran yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang silam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara atau pernah mengumpulkan para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, mengatakan khatta lana. Kemudian Rasulullah menggariskan satu garis di hadapan para sahabat, garis tegak lurus, garis lurus. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada sabilullah fastaqima. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, garis yang dibuat oleh Rasulullah yang tegak lurus ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hada mustaqiman, yaitu garis atau jalan yang lurus. Yang kering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 17 kali kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon kepada Allah agar kita tetap berada di as-sirat al-mustaqim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari berbagai macam kemurtatan, dari berbagai macam kemungkaran, dari berbagai macam akidah-akidah yang salah. Kenapa kita butuh dengan jalan yang lurus? Karena siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan inilah jalan yang nanti akan Allah berikan kepada orang-orang yang berada di jalan lurus ini, adalah pemberian yang paling tertinggi nanti yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berada di jalan ini adalah Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang lain, wa basiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi di jalan yang lurus ini, apapun risikonya, apapun hambatannya, apapun rintangannya, biar bagaimanapun beratnya kita berada di jalan yang lurus ini, cobaan, bulian, hinaan, cacian, makian, bahkan kita bisa terbunuh di jalan ini. Tapi di ujung jalan ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita ada surga yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-153, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uh, kata Allah Subhanahu wa taala, dan inilah jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu adalah al-Islam.
Jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang di atasnya berdiri kita dengan akidah yang kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Bila kalian memegang dua perkara tadi, maka dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak akan tersesat. Hari ini kita butuh kehati-hatian dalam beragama. Hari ini agama tidak cukup hanya sholat, tapi hari ini kita bagaimana memahami agama dengan pemahaman yang telah diajarkan oleh Rasulullah lewat para salafus soleh. Mudah-mudahan di akhir zaman ini dilihat kita kematian begitu dekat dengan kita. Kita melihat bagaimana hari ini kita melihat begitu kecil dan tidak bernilai apa-apa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, kekayaan, kemewahan, kesehatan, apapun yang kita miliki, kita tidak memiliki apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak memiliki kekuatan kecuali Allah berikan kepada kita. Hari ini kalau kita hari ini bisa sholat, kalau hari ini kita bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, bukan dikarenakan imun kita yang paling tinggi. Kalau hari ini kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang paling disiplin melakukan protokol kesehatan, tapi ini semata-mata adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini semata-mata adalah keberkahan, ini semata-mata adalah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita isi nikmat ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wal Qur'anil hakim wa huwa ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha innallaha 'adzabil syadid. Akhi billah jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membuat garis lurus dan mengatakan haja sabilillah. Jalan inilah jalan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta khututan biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membuat garis-garis lagi di samping asyimali wa yaminih. Di samping garis kanan lagi, di sebelah kanan garis tegak lurus tadi, di sebelah kiri garis tegak lurus tadi. Kemudian Rasulullah membuat garis-garis yang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, haja subulu pataparaka bihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti garis-garis yang di sebelah garis lurus inilah jalan yang akan membuat kalian terpecah daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Laisa minha yad'u ilaihi illa syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nanti kecuali yang akan menyuruh jalan kesesatan itu adalah orang-orang yang disesatkan oleh setan. Bisa jadi garis lurus ini, bisa jadi agama yang benar ini terasa payah, terasa berat kita menjalankannya. Dan bisa jadi jalan kesesatan tadi itu bertabur dengan tepuk tangan, bertabur dengan pengikut yang banyak, bertabur dengan kemewahan. Tetapi di ujung dari jalan yang bengkok ini Allah telah siapkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini mari kita genggam kalimat la ilaha illallah. Kita pertaruhkan sampai mati, sampai tidak ada lagi orang yang bisa mengambil itu, apapun itu harganya mesti dibayar. Karena hari ini adalah hari-hari ke depan, hari-hari yang sulit untuk mengidentifikasi mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak, mana yang salah, mana yang adil, mana yang zalim. Karena hari-hari ini ujian yang paling terberat, kata para ulama-ulama di akhir zaman, ulama akan mengatakan kepada kita, ujian yang paling terberat di akhir zaman adalah mempertahankan akidah Islam,
Ujian yang paling terberat nanti di akhir zaman, kata para ulama adalah mengokohkan kalimat la ilaha illallah. Berapa banyak nanti orang yang mati tidak lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berapa banyak orang yang nanti yang akan menggadaikan kalimat la ilaha illallah. Karena begitu banyak siksaan dan cobaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita kelak nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat yang terakhir yang akan keluar dari lisan kita dan hati kita adalah la ilaha illallah. Mari kita tundukkan kepala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi ini kita berdoa sesungguh-sungguhnya. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan kesehatan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan imun kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apapun ikhtiar yang kita lakukan, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la ahdi wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya Allah, kami hamba-Mu yang daif dan fakir yang duduk bersimpuh ya Allah, yang pada hari ini kami menegakkan salah satu kewajiban yang diwajibkan kepada kami itu menegakkan salat Jumat. Kami lemah ya Allah tanpa kekuatan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kami tidak punya daya dan upaya kecuali kekuatan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kami tidak memiliki kesehatan ya Allah kecuali kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi sayun fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Kami tidak mampu melawan virus ini ya Allah kecuali Engkau yang telah memberikan kekuatan kepada kami ya Allah. Kami tidak bisa mendeteksi virus ini ya Allah kecuali kekuatan yang Engkau berikan kesehatan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, dengan menyebut asma-Mu ya Allah, dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Agung, ya Rahman ya Rahim ya Qayyum, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Hayyu. Kami mohon kesehatan ya Allah, kami mohon penjagaan ya Allah, kami mohon perlindungan dari-Mu ya Allah ya Karim ya Aziz. Allahumma ya Allah, kami mengakui begitu banyak nikmat, karunia, rezeki dan anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dalam satu ayat Engkau tegaskan kepada kami, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kami ingin mencoba nikmat yang Engkau berikan kepada kami, sungguh kami tidak akan bisa menghitung nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ajarkan kami ya Allah bagaimana caranya kami bersyukur terhadap nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Nanti kami berdiri di padang mahsyar, Engkau tanyakan tentang nikmat yang pernah Engkau berikan kepada kami. Summa la tus'aluna yauma idzin anin na'im. Engkau akan tanyakan kepada kami tentang nikmat hidup, untuk apa kami gunakan. Engkau akan tanyakan kepada kami tentang nikmat sehat, untuk apa kesehatan kami pergunakan. Engkau tanyakan kepada kami tentang nikmat harta, dari mana kami dapat dan kemana kami belanjakan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat-Mu yang mana ya Allah yang bisa kami dustakan? Fabi ayyala rabbikuma tukadziban. Nikmat-Mu yang mana ya Allah yang bisa kami dustakan? Kami hari ini merasakan betapa nikmatnya saat Engkau berikan kelonggaran pada paru-paru kami, sehingga kami bisa menghirup udara sebebas-bebasnya. Sementara kami melihat orang-orang dengan saturasi yang sangat lemah, terengah-engah mereka menarik nafas. Fabi ayyala rabbikuma tukadziban. Kami melihat bagaimana orang-orang yang terpapar, kemudian mereka sulit untuk menggerakkan kaki mereka karena tulang-tulang mereka terasa sakit. Tapi Engkau berikan kepada kami kekuatan ya Allah, sehingga kami bisa berdiri dan beribadah kepada-Mu ya Allah. Wabi ayyala rabbikuma tukadziban. Nikmat-Mu yang mana ya Allah yang bisa kami dustakan nanti ya Allah saat kami berdiri di pengadilan Engkau. Rabbi awji'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amalan salihan tardahu wa dahini fi ibadikas salihin. Allahumma ya Allah,
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kami, ridhomu ya Allah tergantung kepada kedua orang tua kami, murkamu tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kami. Ridullah fi walidayhi, suqtullah fi suqtu walidayhi. Ya Allah, di tengah pandemi ini bila ada orang-orang tua kami yang Engkau berikan ujian sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Ya Allah, bila ada di antara kami yang Engkau beri kesempatan kepada kami berjumpa dengan kedua orang tua kami, izinkan kami untuk bisa berbuat baik ya Allah. Walaupun kami tahu kebaikan apa saja yang kami berikan kepada kedua orang tua kami, takkan pernah bisa menggantikan kebaikan yang telah diberikan kedua orang tua kami kepada kami ya Allah. Terutama ibu kami ya Allah. Terbayang di mata kami wajah ibunda kami ya Allah. Di dalam Al-Quran Engkau katakan, amalat ummu wahnan ala wahni. Ibumu saat mengandungmu dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit. Ya Allah, terbayang di mata kami wajah ibunda kami saat mengandung kami. Terbayang di mata kami ya Allah saat ibunda kami melahirkan kami ya Allah, bertarung nyawa. Ya Allah, bila ada di antara kami yang kedua orang tua kami telah mendahului kami ya Allah, angkat azab kubur mereka ya Allah, ya Karim, ya Aziz. Lapangkan kubur untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni segala hilaf dan kesalahan untuk kedua orang tua kami ya Allah, dan jadikanlah kubur untuk kedua orang tua kami menjadi raudhah min riyadil jannah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ighfir wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله.